Oke, anak nongkrong serantau sentul balik lagi dengan mekanik sentulan. Kali ini gua akan apa ya, dibilang review enggak, tapi ini motor udah pernah gue review juga. Ini udah lama gua nggak pakai, jadi pengen make lagi. Motor udah lama nongkrong. Terus apa aja sih yang kurangnya? Soalnya terakhir gua cek sih cuman apa ya, rantainya doang kendor nih karena udah lama nggak dipakai, terus nongkrong lama agak karat-karat dikit, siapa tahu aja ada yang error lagi. Jadi gue mau pakai biar kita tahu apa nih yang errornya. Ya, anak nongkrong salah sentuh, kita mulai jalan lagi. Ini agak gelap nih suasananya. Biasa kalau apa ya, dibilang morning person nggak juga sih, soalnya pagi buta nih. Gue udah laju, udah start, jadi gambarnya agak-agak gelap, remang-remang sendu. Jadi apa ya, enak kali ya, ada view yang beda karena gue naruh kameranya juga agak ke bawah, enggak di atas tang juga, sambil ngetes bracket. Ada apa, goyang-goyang atau apa ya, ngoplak-ngoplak lah, ada nggak kayak gitunya gitu. Sambil kita tes, pantengin terus pokoknya selama perjalanan. Gue akan berkomentar mengenai motor dan situasi perjalanannya. Ini masih di dalam komplek, kira-kira apa ya, jalan sekitar 4 kilo lah dari rumah sampai gerbang komplek. Mau bahas awalnya, kita akan ngomongin Scorpio 2007. Ini punya gua. Sebenarnya sih makanya udah lama, dari 2010-an gue beli second. Scorpio-nya rakitan 2007. Ini kalau kata anak-anak Scorpio, Steko siluman. Kenapa dibilang Steko siluman? Jadi Scorpio Z dirubah jadi Steko. Jadi gue penggantian tangki kotak jadi lama, model lama lagi. Karena ya motor pernah crash, jadi mumpung mau ganti ya udahlah. Kebetulan dapet barang tangkinya, tangki body, terus apalagi ya, segitiga segala macem. Retilannya punya Steko 2004 kalau nggak salah, yang udah stripping baru, warnanya warna hitam. Aslinya sih off the record aja, motornya warnanya biru. Cuman karena gua kebetulan dapetnya tankinya warna hitam, ya udahlah, belum sempet juga buat ngecat, belum sempet duitnya maksudnya. Jadi kita pakai dulu seadanya biar nanti apa ya, gampang lah ya. Yang penting bukan motor ilegal, motor masih legal juga, surat-suratnya masih komplit, taat pajak. Jangan lupa buat kendaraan lama, jangan lupa taat pajak. Walaupun terkadang pajaknya itu ya mungkin dipinggir-pinggirin gara-gara kasus yang udah yang menyangkut anak dirjen pajak ya. Gue sebut aja, tapi gue nggak mau sebut merek ya, pokoknya si Anu lah ya. Oke. Kita masih di perjalanan, belum jauh. Ini masih ada gelap-gelap. Sebentar lagi udah mau deket gerbang komplek. Mungkin agak terangnya udah di luar komplek ya. Kalau di dalam komplek gue malam itu nggak terlalu ngeblar cahaya jalannya. Oke, nyampe juga di gerbang komplek. Ini kita ke arah kantor gua, sekalian sambil bikin vlog. Ini udah nyampe di Jalan Raya Parung Bogor. Buat anak-anak basecamp Bogor, rute Bogor pasti tahu nih jalan ini. Kalau menuju Jakarta
lewat Parung ya lewat sini jalurnya. Terus soal motor yang udah lama nggak dipakai, ternyata gue rasa ini kayaknya udah ada yang aneh-aneh kalau tadi di jalan komplek, karena jalannya apa ya agak-agak rusak jadi nggak begitu berasa, tapi begitu ketemu jalan halus baru berasa nih, kayak bosing-bosing arem, kayaknya udah gecol-gecol goyang dompet, kayaknya udah mulai oblak karena kelamaan ditaruh, mungkin pas dicuci dia karat, begitu karatnya udah rada-rada kikis dipakai jalan nih mulai berasa nih. Terus yang udah kelihatan sih itu shock breaker gue, shock depan tuh udah bocor, jadi maaf ada majun hijau ya kan. Kalau yang nggak paham mungkin apaan sih nih majun hijau nih, kan nempel di shock breaker nih diikat-ikat, itu karena shocknya sealnya bocor, jadi biar olinya nggak nyiprat kemana-mana, makanya gue kasih majun, gue perban sedikit. Terus dari yang gue rasa nih komstir udah mulai kena, sama gecol-gecol juga. Bedanya kalau gecol bushing arm belakang, dia tuh kayak ban kempes di belakang, jadi rasanya aneh aja gitu, kayak ban kempes padahal bannya nggak kempes gitu. Terus kalau di komstir dia mulai ngerinjel gitu kalau belok tuh, rada seret. Sebenarnya sih kalau buat kenyamanan berkendara udah pasti berpengaruh dua-duanya. Terus dari segi keamanan ya menurut gua nggak aman juga, karena handlingnya juga jadi nggak enak. Kalau nggak biasa membawa yang motor-motor aneh mungkin jadi bahayain. Kenapa sering bushing arm kena tuh Scorpio? Kebanyakan keseringan itu satu mungkin mereka jarang terawat, terus waktu penggantian bushing armnya mungkin nggak pakai yang ori mungkin, terus sekalipun pakai bushing ori di armnya itu ada tutupnya tuh, ada tutup ring, nah itu udah ada karetnya tuh, biasanya karetnya dia udah kering kikis, nah air masuk, itu yang bikin umur bushing bearing bushing armnya tuh jadi nggak awet juga tuh, itu pengaruh banget ya. Intinya sih kurang perawatan dan kurang diperhatiin udah pasti. Jadi nggak cuman bushing arm aja, cewek aja kalau kurang diperhatiin juga dia bakalan minder ya, bilang minder enggak sih, kabur kali ya. Ya mungkin itulah. Sebenarnya sih nggak ada hubungannya antara bushing arm sama cewek ya, pokoknya intinya yang gue rasain dari motor gue ya itu gecol gue yang dompet belakang sama komstir. Terus selama perjalanan ini gue juga akan ngomentarin beberapa etika berkendara yang sebenarnya kurang aman. Kayak ini nih di depan nih, ini stop lamp dia nggak warnanya merah, itu bahayain sebenarnya buat yang di belakang. Jadi kalau dia ngerem tuh kita yang di belakangnya tuh jadi silau, jadi buta sesaat lah, silau kan. Nah itu buat pengendara yang di belakangnya ngebahayain, itu satu. Terus kedua ada lagi orang-orang aneh yang ngediemin lampu remnya itu mati, mereka diemin lampu remnya mati, entah alasannya kenapa, entah males atau mereka nggak punya duit buat beli bolam rem ya kan, tapi itu ngebahayain buat yang di belakang. Walaupun lu pakai lampu yang terang, kalau ketemu ya motor atau mobil yang lampu remnya mati itu ngebahayain buat kita, karena kita nggak tahu itu di depan itu kendaraan ngerem atau enggak. Nah itu yang sering kejadian, pasti ditabrak dari belakang atau lampu sen yang nggak nyala. Itu sebenarnya bagian dari safety sebenarnya, kelengkapan berkendara juga. Kenapa makanya dikasih lampu rem, lampu sen,
Kadang-kadang juga lampu sen juga ada yang diganti juga, standarnya warna kuning diganti warna hijau atau warna biru. Sering tuh biasanya nggak mesti anak-anak kampung sih, tapi kadang-kadang juga orang-orang yang terlalu edik sama aksesoris tuh tapi nggak mikirin safety-nya untuk orang lain. Mereka nggak mikirin orang lain keamanannya, cuman mikirin motor gue biar bagus nih. Jadi ya apa ya, nggak ngerti lah jalan pikiran mereka tuh kadang-kadang. Terus buat apa lagi ya kelengkapan, terus spion biasanya tuh kadang-kadang spionnya yang di N-bar ya. Gue paling sering tuh lihat tuh spion yang di ujung stang itu sebenarnya tuh ngebayain buat penggunanya sendiri sebenarnya, nyangkut atau istilahnya view-nya ke belakang juga nggak enak ya. Pokoknya kadang-kadang nggak jelas lah maksud dan tujuannya, jadi nggak mikirin safety-nya mereka. Oke, balik lagi ke motor Scorpio gua. Ini rasanya gimana ya, aneh-aneh juga nih. Komstirnya udah mulai kena nih. Jadi kalau buat manuver kayaknya ngebahayain pasti. Jadi kadang-kadang rasanya tuh apa ya, jadi kayak seret komstirnya. Nah itu lu kalau mau nyalip atau mau istilahnya mau ngelewatin kendaraan terus langsung manuver belok, itu kadang-kadang jadi susah, handlingnya nggak enak. Terus dari bosing arm juga udah pasti rasanya goyang-goyang itu udah bikin motor nggak stabil. Jadi pikiran kita tuh kayak aneh gimana gitu, kayak bodi motor tuh kayak ketinggalan gitu. Ya udah pasti pengaruh ke handling juga sih. Terus buat teman-teman nih ya pengguna roda 2, ya kalau bisa sih problem-problem yang kayak gini jangan didiemin, kayak lampu rem mati atau lampu remnya terlalu terang ya, mikanya dicopot tuh kan membahayain sebenarnya. Terus kayak kelengkapan kendaraan sendiri juga sebenarnya lebih harus diperhatiin. Jadi keselamatan kita dan keselamatan orang lain itu apa ya istilahnya kita perhatiin juga. Jadi nggak egois kita merhatiin diri sendiri atau istilahnya pengen motor beraksesoris yang nggak apa sih namanya ya, nggak memperhatikan sisi keselamatan gitu loh. Ini gue coba geber motor karena udah lama nggak dipakai, siapa tahu ada kurang-kurangnya di bagian mesin. Dari rasanya sih nih tarikan masih enak sebenarnya, cuman di bagian kopling agak selip nih kayaknya. Soalnya kalau buat akselerasi kayaknya agak ngerung sedikit, jadi nggak langsung apa ya, tenaganya tuh nggak langsung ngisi, jadi agak ngerung sedikit. Nah ini gue udah nyampe sekitaran apa ya, Ciputat flyover Pamulang nih. Treknya agak panjang, jadi agak betot gas sedikit biar ada apa namanya, rasain rasa mesinnya ada yang aneh atau enggak. Tapi kalau dari sejauh ini sih motor-motor tua gini sebenarnya harus sering diperhatiin, dari bagiannya mesin ya, kaki-kaki, oli udah pasti, terus bagian ban, rem, karena motor jarang dipakai kan, itu setelah kita pakai harusnya dibersihin dulu sebelum kita taruh lama. Soalnya apa, kalau kita nggak bersihin kadang-kadang kita mau pakai lagi, kita nggak tahu nih motor apa ya, remnya fungsi kah atau enggak. Terus kalau motor lama diem biasanya olinya tuh ngendapnya, kotorannya jadi apa ya, agak banyak kayaknya.
Soalnya udah sering kita pakai terus tiba-tiba lama kita nggak pakai jadi ngendap oli mesinnya. Itu yang bikin mesin umurnya malah jadi pendek, soalnya olinya itu jadi nggak bersih lah, nggak total bersih. Jadi bisa nyumbat aliran-aliran oli atau jadi terkikis bagian mesin-mesinnya. Kita juga kan nggak tahu. Jadi kalau bisa sih motor yang jarang dipakai kita harus cek olinya, terus kotor-kotorannya ada nggak gitu. Kalau misalnya kita jarang perhatiin, suatu saat kita pakai motor atau jebol ya. Sebenarnya kalau yang nggak paham sih, motor gua nggak dipakai kok rusak ya. Tapi yang harus dipahamin buat yang nggak terlalu paham kendaraan, walaupun motor, mobil kek atau motor kek yang jarang dipakai itu sebenarnya kalau bisa ganti olinya rutin aja. Semisal nih motor jarang dipakai atau mobil jarang dipakai, jadi yang dihitung itu jangan kilometernya, jarak tempuh, tapi di waktunya. Misalnya lu biasa ganti sebulan sekali nih atau 2 bulan sekali. Nah, kalau olinya habis diganti terus kita diemin, oke lah, itu mungkin kotorannya nggak sebanyak yang udah sering kita pakai kendaraannya. Tapi kalau udah sering kita pakai terus tiba-tiba motornya lama nggak dipakai, nah itu biasanya endapannya turun tuh, endapan di olinya. Jadi kita harus perhatiin kendaraan-kendaraan kita kalau mau fit terus, jadi biar nggak ada trouble kalau suatu saat kita pakai. Ini dari hasil pengetesan, bukan pengetesan ya, test ride ya, udah lama motor nggak jalan. Yang udah gue temuin sih ya itu, gue ulang lagi, dari bushing arm sama oli shock bocor, komstir. Oke, gue tadi sempat isi bensin dulu sebentar biar aman, nggak nyalain kamera dulu. Ini kita lanjut lagi ke kantor, udah mau deket nih. Udah mau deket kantor, udah nyampe Bintaro. Buat penggantiannya paling nanti nunggu spare part dulu, jadi nggak langsung gua bongkar, karena kalau nggak nunggu spare part itu bakalan ribet, pretel dulu semuanya ya. Gua mau nunggu dulu biar barangnya ada komplit baru kita pakai. Oke, teman-teman anak nongkrong Serantau Seruntul, mungkin ada komen apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng, touring kah, atau kita ngoprek bareng kah, biar kita bareng-bareng sharing kali ya. Bisa ditulis di kolom komentar, jadi kita bisa ada tanya jawab kah, atau dari vlog gua ada yang kurang mengenai pembahasan motor-motor yang udah lama nongkrong, atau teman-teman mungkin ada pengalaman yang bisa di-share juga di kolom komen, bisa ditulis. Ini udah mau nyampe kantor, masih gelap. Perjalanan lumayan panjang, jadi bikin video gue juga nggak panjang-panjang, biar nggak terlalu biar nggak ngebosenin. Nggak bosenin lagi dengar suara gue doang. Kapan-kapan gue mesti tampil nih ya, di depan kamera, jangan di belakang kamera terus. Oke anak nongkrong, udah mau deket kantor. Jangan lupa like, share, dan komen di Serantau Seruntul channel. Kalau ada komen atau sharing bisa di kolom komentar. Terus bagi-bagi saran dan mungkin tempat-tempat tujuan nongkrong nanti bisa gua kunjungin biar kita nongkrong, meet up. Yoi, anak nongkrong Serantau Seruntul. Oke, udah mau deket kantor. Sekian dulu video gua.
Jangan lupa tetap pantengin, like, komen, dan share Serantala Suntul channel. See you next time, see you next videos. Gas terus laju.